Aksi 411 FPI menyebar hinaan dan caci maki. Coba dilihat nih, poster-poster yang mereka pasang, bahkan ucapan-ucapan yang mereka lontarkan langsung menjustis dengan hinaan. Ganyang Fufu Fafa anak haram konstitusi, bersihkan istana dari geng kodok. Ini kan kata-kata yang menghina, melecehkan, tetapi mereka mengaku sebagai aksi damai. Aksi damai dari mana? Mereka memukul, menghina, meludahi, menginjak-injak, tetapi mereka mengaku aksi damai. Ini kita mau dibodohin. Kalau seandainya mereka itu mau mengadakan aksi damai, ya tulislah posternya itu yang sopan, sesuai dengan adat ketimuran. Misalnya nih, adili Pak Jokowi, misalnya ada adili Pak Jokowi, itu wajar. Seret akun Fufu Fafa misalnya, seret akun Fufu Fafa, nggak usah ditambahi justice, menjustice ya. Maka ini adalah sudah tidak etis, tidak aksi damai. Walaupun toh mereka misalnya tidak melakukan anarkisme secara fisik, tetapi kata-kata poster ini harus ada didikan. Jika tidak, maka nanti di Indonesia ini akan semakin semrawut amburadul. Setiap orang yang melakukan aksi yang ngakunya damai, tetapi kata-katanya Masya Allah sangat tidak mendidik sama sekali. Ada nama binatang, ya kan, geng kodok. Lah geng kodok ini kan luar biasa. Ini nggak patut begini nih. Ini Indonesia, aksi tetap aksi, boleh dalam syariat Islam boleh, tetapi ucapkan, lontarkan kata-kata yang baik. Nggak usah menjustis, menghina, melecehkan dan merendahkan. Ini seharusnya polisi mengobek-robek poster-poster itu. Jadi poster-poster yang ada tulisannya misalnya geng kodok harus diturunkan. Diambillah kata-kata yang bagus. Kemudian ada yang menulis misalnya anak haram. Nah, anak haram konstitusi ini kan konotasi-konotasi yang tidak mendidik sama sekali. Oleh sebab itulah FPI ini memang singkatannya Front Penjual Islam. Front Penjual Islam. Ada yang menyingkat lainnya, F-nya itu Firza. Pokoknya singkatannya ini yang paling tepat adalah penjual Islam. Mengapa? Ya lagi-lagi FPI menjual nama umat Islam. Di dalam aksi 411 itu kita dengarkan umat Islam kalau marah, kalau bergerak, umat Islam yang mana? Umat Islam yang marah. Ya, para orator aksi sering menyebut sebagai perwakilan umat Islam. Bahkan imamnya kan disebut sebagai imam besar umat Islam. Umat Islam yang mana? Ini pembodohan, penipuan, pendustaan. Dan umat Islam di Indonesia diam aja. Ini kan aneh. Tidak boleh diam. Ya, mayoritas umat Islam di Indonesia itu nggak setuju dengan tindakan FPI. Tapi mereka mengatasnamakan umat Islam. Ini kan namanya Jumawah arogan yang luar biasa. Terus mereka merasa paling bisa memiliki Indonesia. Tidak bisa begitu. Ya terus terang saja kami Al-Fakir Tamu Alim sebagai salah satu bagian dari umat Islam merasa sangat keberatan. Kami merasa sangat dirugikan. Mengapa? Karena mereka FPI ini mengaku menggelar aksi damai. Ini kan ngakunya mereka aksi damai. Tetapi kalau misalnya mereka kan ngancam-ngancam, kalau polisi begini-begini mereka tidak takut siapapun. Ini ancaman. Ya namun tulisan di poster-poster berisi hinaan, hujatan, caci maki, dan bahkan dinyanyikan bersama-sama. Cacian hinaan itu dinyanyikan bersama-sama. Ini aksi damai model apa seperti ini? Cobalah ya menyampaikan suatu pendapat atau mengusulkan suatu gagasan, itu sampaikan dengan cara-cara elegan, yang bagus, yang sopan, yang santun. Jangan ajari umat Islam Indonesia ini caci maki, hujatan, hinaan, seolah-olah sudah nggak ada balaghahnya sama sekali, nggak ada estetikanya sama sekali. Padahal dahulu di Indonesia ini sebelum arogansinya para habaib alwi selalu mengajarkan kata-kata mutiara yang indah. Walaupun toh mengkritisi pemerintah, tetapi kata-katanya indah. Indah dibuat syair, dibuat puisi, dibuat sastra. Lah ini indah ini. Orang-orang FPI ini ngajarkan yang kebobrokan moral di Indonesia. Hujatan, cacian, hinaan, Masya Allah. Mana-mana binatang disebut dan seterusnya.
Apakah memang seperti itu ajaran agama Islam? Ini kan pertanyaan dari agama lain. Apakah memang seperti itu ajaran agama Islam seperti yang diajarkan FPI? Ya dijawab sendirilah. Nah, kebetulan nih pendengar pecinta Subscriber Al Mu'allim Center juga ada yang non muslim. Kami jawab nih, syariat Islam memang membolehkan aksi demonstrasi, namun harus dengan kata-kata yang baik dan bijak. Katakan hak itu di depan sultan yang jair. Kan afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Afdhalul jihad seutama-utamanya jihad adalah kalimatu haqqin. Kalimat yang hak yang benar. Bukan kalimat yang hujatan, hinaan, caci maki dan menyebarkan kebencian. Inda sultanin jairin di sisi pemerintah atau sultan atau raja atau presiden yang dianggap jair, yang dianggap menyimpang, menyeleweng dan dolim. Nah, ini kan tidak. Kan kasus itu masih ditangani. Mereka harusnya ya menyuarakan suara itu dengan yang baik. Poster-posternya juga baik. Misalnya adili Jokowi, silahkan. Itu hak rakyat. Meminta kepada pemerintah untuk mengadili Jokowi, silahkan. Tetapi tolong kata-katanya dijaga. Jika tidak, ini maka permintaan kami kepada seluruh warga Indonesia yang sudah mulai muak dengan gerakan FPI ini, Front Penjual Islam ini, ya harus segera mengadakan aksi untuk mengimbangi. Jika tidak, seperti ini terus Indonesia akan dibikin bubur rujak, dibikin bubur oleh gerombolan orang-orang FPI yang seolah-olah merasa paling benar, paling suci. Masya Allah, luar biasa mereka ini. Oleh sebab itulah, mahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja, saudara-saudara kami sebangsa setanah air Indonesia, mari kita harus sadar, suarakan kebenaran. Protes orang-orang FPI, diprotes di mana-mana. Semuanya harus berani. Jangan dikira hanya orang-orang FPI saja yang berani bisa ngomong menjual agama Islam untuk kepentingan mereka. Ini tidak bisa. Politik di Indonesia sekarang ini sudah dedel-duel rusak gara-gara FPI begini nih. Ini adalah orang-orang yang tidak ngerti bagaimana tata cara kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Jadi kita harus tetap menjaga sopan santun. Silakan menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya, tetapi tetap jaga sopan santun. Dan seluruh pemuda-pemuda muslim, pemuda-pemudi muslim Indonesia, jangan mengikuti cara mereka. Cara-cara orang FPI inilah. Mereka menggunakan kata-kata kotor untuk mendidik generasi bangsa menjadi orang yang tidak baik. Demikian semoga menjadi renungan kita bersama. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan religius. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin.